Judul karya Pudar. Bab 25. Penulis Neng Neng. Bel tanda istirahat berbunyi. Seorang guru dengan wajah jutek keluar dari sebuah kelas diiringi dengan helaan napas lega dari beberapa siswa. Suasana tegang yang mereka hadapi rasanya begitu menyiksa. Sebentar lagi ujian akan segera dimulai. Tidak sabar rasanya segera masuk Universitas Impian. Beberapa siswa berkumpul dan menjadi sebuah kelompok. Mereka berjalan beriringan meninggalkan kelas untuk menuju kantin. Seorang pemuda tengah terduduk di sebuah bangku kantin. Di mejanya terdapat beberapa makanan hasil dari pesanannya tadi. Di sampingnya, seorang gadis tengah fokus pada ponselnya. Sementara di sisi lainnya, beberapa sahabatnya tengah mengoceh tidak jelas. Sebentar lagi ujian. Hanya tinggal 3 bulan lagi. Kita akan segera berpisah. Dengan gaya lebaynya, Angkasa memeluk Awan yang tengah mengaduk semangkuk bakso di hadapannya. Awan bergidik geli, lalu berusaha menyingkirkan lengan Angkasa dari pundaknya. Zahara melirik pada sang kekasih yang sedari tadi menatap lurus pada pemandangan tak tentu arah. Netranya sedikit gelisah. Zahara tahu itu. Beberapa tahun menjadi kekasihnya, jelas Zahara paham kebiasaan Satria. Sat, lamunin apa sih? Satria mengerjap menanggapi pertanyaan Zahara, lalu menggeleng pelan. Palingan juga lagi mikirin selingkuhannya. Dengan gaya tengilnya, Angkasa menjawab, membuat Zahara dengan tega melayangkan sendok yang tengah digunakan untuk mengaduk baksonya. Hush! Angkasa memegangi jidatnya dengan gaya drama. Drama? Sama kayak mantan lo. Awan melirik pada seorang gadis yang menggunakan kardigan hijau yang tengah duduk berjarak beberapa bangku dari mereka. Gadis itu tengah sendirian, mengaduk makanannya dengan tidak bersemangat. Lo lihat gak sih, bawah pipi, tepatnya rahang si Ambar kayak yang biru gitu? Awan menilik Ambar yang tidak menyadari tatapannya. Angkasa menghela napas. Kehadiran gadis itu membuatnya mengingat petaka beberapa tahun lalu. Gadis itu sudah menghancurkan hatinya hingga tak lagi berbentuk. Hatinya sakit, mencintai, namun dia ternyata dibodohi. Dia udah dapat apa yang dia mau, menggeser posisi si Mori dua siswa. Sekarang, dia menjadi unggulan di kelasnya. Zahara setengah bergumam. Satria melirik sekilas pada Ambar. Dia tahu semua yang terjadi beberapa tahun silam. Kenapa hidupnya penuh dengan obsesi? Dulu dia... Zahara segera menatap tajam pada Awan yang sudah membuka mulutnya lebar, bersiap menggibah. Awan terdiam, suasana menjadi hening, mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku melihat postingan Anissa hari ini. Lihat, dia terlihat semakin cantik. Kemarin, dia memamerkan gaun pengantinnya. Bayangkan, dia akan menggunakan gaun pengantin rancangan desainer terkenal luar negeri. Iri. Zahara terkekeh, lalu memamerkan layar ponselnya yang berisi story dari Instagram Anissa. Si Bima kenapa jadi sengebet itu? Ayolah, kita baru 18 tahun. Memang dia tidak ingin menikmati waktunya dengan bersenang-senang. Kenapa harus cepat-cepat menikah di saat bahkan mereka juga masih kekanakan? Lagi-lagi Awan tertawa, mengejek sahabatnya yang sudah berada di luar negeri sana. Hidup juga hidup si Bima, kenapa harus lo yang repot? Zahara mendelik sinis. Berhenti berhubungan dengan Bima. Tiba-tiba suara itu terdengar begitu dingin. Zahara menoleh bingung. Memang kenapa? Bertahun-tahun menjalin sahabat, baru kali ini Satria melakukan hal ini. Apa hubungan Satria dan Bima memang benar tidak baik-baik saja? Semenjak kepergian Bima yang mendadak, Satria mendadak seperti memusuhi pria itu. Bahkan secara terang-terangan melarang Zahara untuk berhubungan dengan Bima dan Anissa. Aku gak berhubungan dengan Bima, Aku tahu apa yang kamu lakukan di belakangku, Ra. Satria menggeser kursinya, berjalan melewati Awan dan Angkasa, lalu berjalan beranjak meninggalkan mereka, termasuk kekasihnya yang terlihat memasang raut wajah bingung. Dia kenapa sih? Lagi PMS? Angkasa mengedik kalau Awan bertanya. Ini ada yang tidak beres. Zahara menggumam setelah menyimpulkan hal-hal yang terjadi belakangan ini. Kenapa? Apa si Satria selingkuh?
Awan bertanya dengan heboh. Selingkuh? Zahra kembali mengingat tentang sikap Satria akhir-akhir ini. Pria itu kini jadi sangat jarang memperhatikannya, jarang berbicara dengannya, juga tidak lagi datang tepat waktu kala ia memintanya. Tunggu, sepertinya hal janggal ini harus Zahra waspadai. Jangan sampai Zahra kecolongan seperti Anissa dulu. Hush, Zahra membenci perasaan ini, di mana hatinya langsung merasa kesal hanya karena mendengar kata selingkuh. Kata itu seperti sebuah trauma tersendiri baginya. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Hanya kurang beberapa menit lagi, Lili membuka pintu bersiap untuk pergi bekerja di warung Bu Ratna. Perutnya terasa melilit perih. Gadis itu mungkin saja kelaparan. Semalam, dia melewatkan makan malamnya. Juga tadi pagi, gadis itu tidak sarapan apapun selain segelas air putih. Tidak ada minat untuknya makan. Seleranya sudah hilang, seiring dengan hancurnya sebuah harapan. Lili menatap pada beberapa paper bag yang berjejer di depan pintu kontrakannya. Menatapnya acuh, Lili tahu siapa orang yang sudah mengirimnya makanan tersebut. Lili memilih untuk tidak membuka apalagi menyentuh kantongan tersebut. Gadis itu memilih untuk pergi menuju warung Bu Ratna. Ratih sudah berdiri di sana. Gadis itu tengah berkacak pinggang dengan wajah juteknya. Oke, tadi Lili sempat tersandung batu di jalanan, hingga gadis itu tersungkur dan mendapatkan luka di lututnya. Lili sempat berhenti sebentar hingga harus terlambat datang ke warung Bu Ratna. Enak banget sih hidup lo, datang terlambat. Nih, gue udah cuci piring, ngerjain sebagian tugas lo. Ratih membentaknya dengan kesal. Namun, Lili hanya memasang wajah datarnya, lalu segera berjongkok untuk melanjutkan pekerjaan Ratih tadi. Sementara Ratih, gadis itu berdecak malas dan segera menata meja dan kursi untuk para pelanggan yang mulai berdatangan. Karena gue udah ngerjain tugas lo tadi, sekarang lo juga harus kerjain tugas gue. Nih hantarin. Ratih datang dengan nampan di tangannya, menjejalkannya pada tangan Lili yang baru saja berdiri setelah selesai mencuci piring. Lili terdiam, tangannya sedikit gemetar. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, dan Lili belum beristirahat sama sekali. Lili menerima nampan tersebut lalu mengantarnya pada sebuah meja yang terdapat sepasang pasangan baru baya. Wajah mereka terlihat berbinar bahagia. Lili meletakkan makanan tersebut lalu bersiap untuk pergi. Namun, matanya sempat melirik pada sekresek buah-buahan yang berada di atas meja. Lili yakin buah-buahan yang terlihat segar itu pasti milik pelanggan tersebut. Lili menelan salivanya, lalu segera memutar tubuh. Tunggu. Lili menghentikan langkahnya kala panggilan itu terdengar. Kamu sedang hamil? Perempuan itu bertanya, sementara pelanggan pria hanya mengerutkan keningnya, menelisik penampilan Lili yang tidak terlihat sedang hamil. Yah, Lili menatap pelanggan tersebut. Ambillah. Perempuan itu meraih satu mangga muda yang terlihat enak dan segar di mata Lili, lalu menyodorkannya pada Lili. Lili bergeming, dia ragu untuk menerimanya. Kamu pasti menginginkan ini bukan? Tanyanya dengan senyuman mengembang. Waktu aku hamil putraku juga sama seperti kamu. Aku menginginkan sesuatu, tapi tidak berani mengatakannya. Rasanya begitu malu. Perempuan itu mengenang masa lalunya. Tapi sungguh, aku tidak melihatmu seperti sedang hamil. Rupanya mata mama begitu jeli. Laki-laki itu terkekeh, disambut dengan tawa istrinya. Jujur, Lili iri dengan segala kehangatan keluarga orang lain. Setiap malam, Lili hanya menikmati waktunya seorang diri dalam tangisan yang tiada henti. Ambillah, tak apa. Perempuan itu menjejalkan mangga muda tersebut. Lili menerimanya dengan ucapan terima kasih yang sangat sederhana. Di kehamilan Lili yang berada di akhir 3 bulan, Lili tidak terlihat seperti wanita hamil yang lainnya. Tubuhnya terlihat sama saja seperti dulu, kurus juga kumal. Perutnya tidak berubah, masih nyaris datar. Tubuhnya pun demikian. Kadang Lili pernah berpikir, apa iya dirinya hamil? Semua gejala kehamilan, Lili tidak pernah merasakannya selain daripada sering merasa kram dan sakit yang menyiksa.